hektik sendiri dengan hidupku sendiri gitu ya, kayak lagi chaos aja gitu rasanya. Cuma selalu apa ya, maksudnya ya udah namanya kita kan keluarga Putri Indonesia ya tetap aja gitu, walaupun sibuk dengan aktivitas masing-masing lah itu. Tapi ya udah, we will forever be a family banget kok. Zaman dulu ya, zaman pas kamu baru awal-awal menang itu kan kamu lumayan apa ya, kontroversi. Ya mungkin bukan kontroversi sih ya, mungkin kalau aku lebih ngelihatnya kamu banyak konflik gitu, konflik itu dengan konflik diri kamu sendiri, konflik sama mama almarhumah gitu, sama pacar kamu waktu itu gitu, kayak ada aja lah gitu kayaknya. Dan orang-orang kan nanyanya ke aku Kor, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada apa-apa sama ibaratnya kayak itu adekmu gimana gitu, kenapa gitu, iya nih kan kayak gini. Aku langsung tanya lagi, Kor gimana, ini bener atau enggak, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, kamu ngerasa nggak sih dulu dengan kamu merasa banyak konflik gitu ya, atau kamu merasa banyak kontroversi gitu, if you could turn back time gitu, Kori bakal ngapain? Karena kan dulu kayaknya bakal banyak keterlibatan mama ya di situ. Iya banget, jadi sebenarnya mama juga udah sebelum dia meninggal itu dia sempat minta maaf sama aku sih, dan akhirnya at the end dia mengakui gitu loh bahwa harusnya mama nggak gegabah ya nak gitu loh. Karena pada saat kejadian, kalau dari kontroversi pertama nih kan soal hijab gitu kan, memang aku ngerasa ini ya pas pemilihan putri maksud kamu? Iya gitu, itu juga aku mungkin kalau waktu itu aku usianya nggak 17 tahun dan aku nggak grogi, pasti aku akan ngomong apa adanya juga gitu loh. Ngomong apa adanya adalah memang aku nggak berhijab gitu loh Mbak. Terus bukan minta izin, salah bahasanya bukan minta izin, tapi itu kan diserahkan kepada aku lagi tentang hijab itu gitu. Dan waktu Yayasan Putri Indonesia pun membolehkan untuk aku mewakili Aceh tidak menggunakan hijab kan gitu kan. Terus itu menjadi sebuah, nggak tahu lah jadi sebuah apa sebenarnya. Tapi akhirnya aku waktu itu introspeksi dirinya, aduh harusnya aku jangan salah ngomong ya gitu loh. Padahal niat Kori ngomongnya apa? Ya itu, aku bilangnya aku buka hijab. Kan aku ngelihat video aku lagi dulu itu kan yang ditanyain sama Mas Charles Bonar Sirait kan, inget kan dulu. Sebenarnya aku bukan buka hijab, aku tuh dulu sekolah di SMA Al-Azhar. Kan Mbak Zizi di Al-Azhar ya dulu. Terus aku di Al-Azhar kan pakai jilbabnya gitu kan Mbak, yang keluar-keluar poni yang kayak gitu-gitulah, yang kan gitulah zaman-zaman dulu gitu. Terus jipon dulu, istilahnya jipon, jilbab jipon, benar. Terus kalau mau dihukum poninya dipotong sama guru ya sih kan gitu. Terus itu satu, terus yang kedua memang waktu itu sebenarnya mama tuh udah sangat membantu aku gitu loh. Dia ngajarin aku soal administrasi, bagaimana sebenarnya kita bisa dapat edukasi tentang hijab di Indonesia, sampai aku tuh tahu soal regulasi hijab di Indonesia itu seperti apa, sampai politiknya tahu. Nah, sampai ketemu sama menteri-menteri yang memang terlibat, misalnya kayak Bu Mutia Hatta ya kan. Pada saat itu dia ngasih aku banyak buku gitu. Terus dia kan Sumatera Utara ya, orang Padang kan, tapi tuh ada Aceh-Acehnya apa gitu. Jadi dia bilang, Kor, sampai dia jelasin kalau kamu kan orang Gayo, jadi kamu harus membawa gayonya. Itu memang nggak pakai hijab, cuman yang kayak gini doang gitu loh Mbak. Selendang gitu doang, kayak yang cut-cut itu kan juga semuanya seperti itu, intinya gitu. Terus aku soan lah ke Pak Gubernur gitu kan, Pak ini gimana? Dia bilang kalau secara regulasi nasional memang tidak ada perempuan diwajibkan memakai hijab di Indonesia karena kita bukan negara Islam, tapi pemeluk agama Islam terbanyak dia, kata dia gitu. Jadi itu bebas-bebas aja, tapi selama kamu kembali ke Aceh kamu pakai hijab, ya kan nggak ada masalah gitu loh. Ya udah, jadi aku pun juga mungkin karena aku deg-degan, nggak nyangka juga Mbak, aku tuh waktu Putri Indonesia sama sekali nggak ada ekspektasi bakal menang tuh, nggak tahu Mbak. Bahkan aku tuh dulu minder banget karena ngeliat yang lain tuh wah cantik banget, terus semua tuh ada yang dokter ya kan, pendidikannya udah tinggi, ada yang udah selesai. Kamu paling minder sama siapa dulu? 2009. Siapa ya? Ini Jawa Timur siapa ya?
zaman kamu? Timur, Nadia ya? Iya, aku ingetnya Jawa Timur ya Allah. Oke, Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Tapi dia orangnya baik banget gitu. Terus ada teman-temannya mama juga kan, yang anak-anak temannya mama yang ikut gitu kan, gitu. Sampai ada yang dia protes karena aku yang menang, anaknya nggak menang, kayak gitu. Udah ada deh kayak gitu. Ya. Terus karena aku dikatain karena aku anak kecil, belum selesai kuliah, baru masuk kuliah, kayak gitu dikata-katain terus deh. Pokoknya semua orang ngejudge aku nggak baik gitu kan. Kalau aku mau mengulang, kalau untuk soal kontroversi yang hijab, aku mau bilang bukan mau mengklarifikasi sih sebenarnya, tapi memang aku akui di masa aku yang belum dewasa saat itu di usia 17 tahun, bahkan sampai saat ini aku masih putri Indonesia termuda di usianya. Aku pikir Fred di bawah aku, ternyata aku masih di bawahnya Fred. Okay. Terus jadi aku ngerasa oh ya memang mengontrol untuk bicara, mengontrol emosi, mengontrol tata bahasa yang baik itu memang gak gampang. Apalagi di depan stage gitu ya, di panggungnya seluruh orang, sejuta orang mata memandang, yang itu memang gak gampang gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, pas aku di Miss Universe aku dapat berita soal mamah gitu kan. Soal mamah kayak begitu, terus aku dituduh aliran sesat, terus Mbak tahu sendiri kan off the record mana gitu kan, dengan adalah tahulah yang berinisial itu gitu, yang semua orang begitu sama dia gitu, jadi semua diputer-puter balikin. Akhirnya aku ya udah, aku sampai berpikir ya aku diem aja gitu. Sampai dulu kan gelar aku juga mau dicabut sama ada salah satu orang. Masa sih sampai mau dicabut? Aku nggak inget ya. Iya Mbak, ada satu orang lah yang gitu. Terus ada lah. Kenapa ya yang mau dicabut tuh karena apa alasannya? Karena kontroversi aku hijab itu. Oke. Itu satu. Padahal enggak, akhirnya Bu Mur yang mengambil keputusan. Nggak boleh lapor, itu kan kita yang pilih begini-begini gitu lah. Sampai mama aku rapat dan lain sebagainya gitu loh. Kayaknya selama aku jadi Putri Indonesia tuh banyak banget konflik dalam hidup aku. Terus pas aku di Miss Universe juga aku sempat sakit dulu kan Mbak, 2 bulanan lah di rumah sakit. Yang pertama langsung drop kan, lagi tugas. Dan pada saat masa aku itu autoimun ya Kor? Dulu itu karena belum ketahuan itu autoimunnya, tapi udah mulai drop ya. Jadi udah mulai drop. Nah, tahu lupus pertama kali itu justru pas di Putri Indonesia, tapi pada saat sekarang dianalisa ternyata sebelum Putri Indonesia udah sakit gitu. Okay. Tahu pertama itu percaya nggak percaya ternyata aku lupus, karena aku ingat banget dulu Bu Putri ngasih dokter di Rumah Sakit Cipto. Dokternya dokter muda gitu loh. Dokter aku yang biasanya yang nanganin aku juga udah bilang bahwa aku ini ada autoimun yang kayak fibrinogen terlalu banyak lah, darahnya kental dan sebagainya. Nah, terus sampai aku sempat dirapatin gitu loh, mau jadi ikut Miss Universe atau enggak kayak gitu kan, karena aku tiba-tiba kurus mendadak, terus aku dikasih steroid, aku gemuk mendadak gitu kan Mbak. Iya. Nah, terus pulang di Miss Universe juga gitu, pastilah maksudnya aku salut sih sama Fred di usianya dia begitu, dia udah bisa sangat mature dan mungkin di masa dulu kita susah banget ya Mbak, jadi mau jadi Miss Universe itu kan berjuang sendiri banget kan. Nah kalau pada saat di kayak Fred dan teman-teman sebelumnya tuh udah lebih update, lebih up to date bagaimana cara bisa menggapai ke situ gitu kan. Nah gitu sih, pas pulang mama juga ternyata kan ya ini aku baru bisa bicara gitu ya Mbak, kemarin ada yang nanya aku. Karena aku bilang, ya sebenarnya mama itu tuh kayak ketipu sama seseorang yang dia membuka ini Mbak, menawarkan lah. Kebetulan kan dia mengaku ustadz kan, aku nggak perlu sebutin lah namanya, di berita itu tuh ada. Dia tuh ketipu waktu ke press conference pertama, dia tuh sama si ustadz itu. Nah ustadz itu juga kemarin udah masuk penjara. Ketipu apa? Maksudnya ketipu uang atau ketipu aliran? Ketipu uang. Jadi mamaku tuh maksudnya dia pengen
waktu itu kan dia mau jadi bupati gitu kan. Terus udah gitu dia kan menuduh aku seakan-akan aku ini ikut aliran sesat, begini begitu gitu kan. Terus akhirnya itu di-create Mbak gitu loh. Jadi aku tuh maksudnya cerita aliran sesat nih sebetulnya dibuat gitu. Iya. Oke. Jadi dibuat gitu. Jadi ya aku sih udah alhamdulillah banget sih orang itu. Dia yang mempengaruhi mama gitu loh, seakan-akan kamu mau di apa, gini loh Bu, Ibu gini aja, Ibu buka kan ya, anak Ibu kan Putri Indonesia. Jadi seakan-akan Ibu tuh menyelamatkan dia gitu loh. Jadi buat gue dapet empati dalam hati aku, mah come on mah, mama tuh orang yang smart banget, ngapain coba pakai hal-hal kayak begitu gitu. Dia mengakui gitu lah, udah anaknya kan nggak ini ya mah, tapi kan mama bayangin nggak sih waktu aku di Miss Universe terus aku dikabarin kan teman-teman wartawan kan baik banget ya Mbak sama aku, dia kirimin Mbak rekaman press conference-nya mama yang belum dikeluarin, sampai dia bilang nih Kor ini dirilis atau enggak, hah maksudnya gimana Mas, udah deh lu nggak usah ini, terus lu dengerin dulu ya, lu sampai dia bilang Kor kamu jangan sampai stres ya Kor, nih kamu pulang kamu ada berita begini. Nah di situ aku udah mulai gini, kok mama aku kayak gini sih gitu loh, sampai dibilang aku kabur lah, lari lah, beginilah. Aku nggak lari, karena udah jelas aku dari usia sebagai Putri Indonesia aku udah hidup sendiri kan Mbak. Mama juga ngajarin aku untuk mensupport aku, oh kamu mau coba hidup sendiri gitu loh. Jadi aku kayak gimana sih antara yang diajarin mama sama kenyataan si yang mama create ini kok bertolak belakang sama. Iya, nah akhirnya semua orang nanya kayak gitu, aku mau ngomong apa? Akhirnya aku cuman menembok diri dan nggak banyak jawab. Kalaupun jawab, aku jadi jawabnya sinis gitu kan Mbak, karena nggak ada yang bisa aku ungkapin gitu loh. Sampai heboh banget kan waktu itu. Terus pulang udah digituin, terus inget nggak sih waktu wawancara aku di Miss Universe itu soal bahasa Inggris? Tunggu, yang mana ya? Oh, yang kamu keseleo ya? Iya betul. Iya, jadi enggak. Jadi aku pas wawancara itu bahasa Inggris aku tuh lag banget gitu. Tapi nggak salah, cuman lag gitu. Jadi grammarnya salah, ininya salah gitu loh Mbak. Terus tapi itu semua ketutup gara-gara berita aku yang aliran sesat itu. Terus pas di Miss Universe itu juga ya udahlah aku mau gimana lagi gitu kan, karena waktu itu aku minta interpreter aku, harusnya aku boleh pakai bahasa Indonesia tapi interpreter aku nggak datang Mbak pada saat wawancara itu. Kan udah disepakati nih sama yayasan bahwa aku pakai bahasa Indonesia, tapi ya udahlah ada kendala-kendala kayak gitu, aku sebisa mungkin, dan lagi-lagi aku lagi kepikiran banget sama hal itu karena aku dikirimin sama salah satu wartawan yang sayang lah sama aku ibaratnya gitu ya, Kor nih lo baik-baik ya di sana ya, lo nggak usah pikirin ya ada berita, lo nggak usah buka HP, nggak usah buka ini, nggak usah buka itu, lo fokus aja sama kompetisi lo di sana kayak gitu. Terus jadi mama tuh ya pasti habis duit juga lah sama si ustadz itu. Gabungan ini ya. Terus jadi seakan-akan begitu. Jadi pas kan nggak mungkin Mbak, aku masa dibilang kabur, jelas-jelas aku di Las Vegas di Miss Universe. Iya. Jadi kamu tuh ya pada saat itu di saat kamu lagi butuh fokus 100% untuk Miss Universe, untuk persiapan, ada hal lain yang ganggu pikiran kamu banget gitu loh. Dan itu jadi itu datangnya maksudnya dari keluarga sendiri. Iya benar. Terus kalau pacar sebenarnya kan aku dulu nggak pacaran juga sih, cuman aku cerita sama Mbak. Ceritanya gitu Kor, aliran sesatnya dari pacar kamu. Aku sampai nggak berani pasti nanya, maksudnya aku nggak berani untuk nanyain detail ke kamu karena ya gimana ya, aku juga kan nggak enak, dan apa ya, kalaupun emang benar ya itu sih udah kebebasan Kori yang udah dewasa gitu loh menurutku, bisa memilih. Enggak Mbak, jadi ini kalau aku boleh cerita ya kayak kan dibilang tuh yang Mr. R itu kan. Sampai padahal kan aku deketnya sama Amon. Oh, zaman itu udah deket sama Ramon ya? Ya Amon waktu itu udah kenal lah sama aku, udah tahu gitu. Terus kan setelah itu kan aku baru syuting bareng sama Amon kan. Di DSX waktu itu FTV. Terus Amon juga justru yang menyelamatkan aku dari orang itu. Gitu. Jadi orang itu sebenarnya temannya Mama. Oke.
Aku nggak mungkin Mbak pacaran sama usia 63 tahun. Aku waktu itu mau membenarkan orang lagi heboh, udah mendingan kita diem aja. Akhirnya sampai wartawan juga ngomong, Kor, udah lu diem aja deh Kor, udah diem dulu, biarin ini udah lu telan dulu. Aku tuh diajarin sama mereka, udah lebih baik kamu diem, nanti pada saat ada waktunya kamu boleh speak up. Tapi kalau sekarang kamu akan terus ditempa dan akan dihajar terus. Nanti kasihan nama baik kamu, prestasi kamu, dan lain sebagainya. Kalau kamu ngejawab, orang akan gak suka sama kamu, dia bilang gitu. Akhirnya aku diem aja Mbak, cuma bisa nahan, nangis. Ingat gak Mbak, aku terakhir ketemu Mbak, yang kita tuh ada press conference apa gitu, ada Mbak Zizi, terus Mbak megang, aku ingat banget Mbak tuh pegang tangan aku, terus semua wartawan ngejar-ngejar aku udah mau nangis, karena gak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Kalau aku ngomong yang sebenarnya orang akan kayak nyari tahu lagi, udahlah pokoknya udah parah lah gitu kan, dikejar orang semua dikejar, kayaknya dari aku Putri Indonesia tuh hidup aku nggak tenang lah Mbak sama paparazzi dan lain sebagainya gitu kan. Nah udah kayak gitu. Nah aku sama sekali nggak pacaran sama itu, jadi aku jujur, dia kan aku panggil kayak bapak gitu lah ya, bapak, tapi aku nggak pacaran sama dia, jadi nggak pacaran juga, nggak ketemu juga gitu loh. Jadi semua di-create gitu loh Mbak, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa, itu masalahnya. Tapi ya Kor, di luar semua, maksudnya tadi itu juga maksudnya Mama Kori berperan banyak, jadi membuat cerita segala macam, tapi biar gimana juga, ya beliau adalah Mama Kori gitu, dan sekarang beliau udah nggak ada gitu. Nah, apa sih hal baik yang Kori inget terus tentang Mama? Kalau Mama, sebenarnya aku tuh nggak marah sama Mama sama sekali. Aku tuh sayang sama Mama, sayang banget. Dan dia juga udah mengakui kesalahannya di tahun ketiga aku menjadi putri gitu kan, setelah menjabat jadi putri. Bagi aku udah baik-baik aja, dan hal baik, banyak banget hal baik. Menurut aku tuh Mama tuh the best woman ever lah. Karena aku juga banyak mencontoh hal positif yang Mama ajarin ke aku gitu. Hanya karena dia dipengaruhi sama orang, terus anaknya jadi korban, terus aku harus pergi melipir sebentar untuk bisa menenangkan situasi aku sendiri pun, dan situasi Mama untuk bisa berpikir dan introspeksi diri. Ya udah, akhirnya kan kita jadi baik-baik lagi gitu loh Mbak. Walaupun semua akhirnya diatur terus sama Mama sehidup aku gitu, dan tapi yang bikin aku tenang adalah terakhir dia ngatur adalah soal jodoh aku yang ini gitu kan. Nah tapi dengan tanpa paksaan gitu loh. Nah itu yang aku senang, aku bahagia gitu, dan Mama juga berubah, aku juga banyak introspeksi diri, banyak berubah pokoknya Mbak, banyak banget. Mama tuh contoh perempuan yang sekarang nih lagi aku jalanin. Aku wanita karir juga, tapi aku sakit juga. Aku sama kayak Mama kan, kepok lah ya, gua nggak jatuh dari pohonnya pokoknya. Nah itu. Jauh dari pohon ya. Iya, terus anak aku 5-limanya butuh perhatian. Dari mulai yang paling gede usia 21 tahun, dan aku deket banget juga sama dia, udah kayak temen, udah kayak apa. Terus 18 tahun, terus jauh ke 7 tahun, ke 8 tahun, 7 tahun Ganesha, Alika 5 tahun sekarang. Nah, aku tuh benar-benar harus bisa Mama tuh selalu ngajarin aku, kalau kamu lagi ribut sama suami kamu, jangan pernah ngurang-ngurangin yang namanya kewajiban sama suami. Jadi itu harus dipisahin tuh. Kalau misalnya kamu lagi marah, jangan sampai nggak bikin kopi, bikin aja tetap, walaupun kamu ngoceh-ngoceh. Jangan sampai nggak masak. Nih gulanya banyak gitu ya. Tapi tetap bikin. Tetap bikinin gitu kan. Terus kalau misalnya dia minta dipijitin aja, tapi gitu terserah gitu. Oh benar-benar. Wah ini ilmu pernikahan yang bagus sekali. Mama tuh, karena aku ngeliat kan, gila ya Mama tuh ya. Tetap bangun pagi, tetap abis sholat subuh, dia bangun pagi, tetap masak buat anak-anaknya. Dan dia tuh kan dulu ya Mbak, aku mungkin aku bisa jadi Putri Indonesia tuh karena ngelihat figur dia juga gitu kan. Mama aku tuh dulu mudanya sebelum dia berhijab itu ya kayak putri, pakai rok mini, terus pakai stocking yang rapi gitu loh Mbak, neces. Jadi mungkin aku belajar kepribadian juga dari beliau gitu loh. Terus
Dan dia dulu sesibuk-sibuknya dia selalu menyempatkan sama papi aku. Nah ini aku sama nih sama Mas Ray, menyempatkan ketemu anak-anaknya untuk lunch. Jadi dia, karena dia waktu itu pengusaha juga gitu kan, dia pulang hanya untuk lunch sama anak-anak. Ngumpul. Gitu. Ngumpul, atau enggak dinner. Dan kita tiap minggu harus dinner. Jadi aku sampai sekarang tidak pernah sama sekali ngerasa kekurangan yang namanya kasih sayang dari seorang ibu. Nah itu yang aku, wah gila mama aku hebat banget sih. Maksudnya dia kantornya sibuk banget, karirnya di nomor 1 gitu kan. Terus dia jadi istri kesayangannya banget, kesayangannya papi aku banget gitu loh. Terus aku tuh yang aku selalu dengar adalah papi aku tuh selalu mudah banget untuk membanggakan mama ke siapapun. Jadi aku yang, gila ya, hebat banget sama gue gitu loh. Cuman ya itu aja, kepleset pasti setiap orang ada, dan aku senang mama tuh sangat fair, walaupun awalnya dia keras ya, dia sangat fair untuk menyampingkan kegengsiannya dia. Kadang-kadang kan orang tua tuh punya gengsi kalau dia salah gitu kan. Nah ini aku belajar nih Mbak sekarang, oh iya ya, sekarang aku belajar nih karena aku punya anak yang usia 21 tahun, jadi aku bilang, nak, kalau mama salah kasih tahu mama ya. Nah aku bener-bener terbuka banget gitu loh untuk, kalau dia bilang, mama jangan kayak gini, Dedi tuh sukanya begini, begini. Kan kebetulan papanya ini kan single parent dan anak-anaknya semua sama dia gitu. Jadi oh gitu ya nak gitu. Jadi kalau aku salah, aku tuh bener-bener terbuka banget untuk dikoreksi sama anak aku gitu loh, yang udah gede-gede ini. Nah itu aku belajar itu dari mama juga gitu kan. Terus belajar kebersihan, kerapihan, yang mau nggak mau sekarang bangun tidur, misalnya sekarang nggak ada mbak, langsung beresin kamar, udah kayak tentara lah gitu kan, karena dulu sigap banget ya. Iya, terus dan itu juga yang membuat aku sehat gitu loh. Pas lagi tumbang, ya udah tunggu ya nak ya, mama lagi tumbang dulu ya gitu kan. Berapa lama mama gitu, nggak tahu berapa lama gitu. Dan anak-anak aku juga sayang sama aku gitu, ngerawat segala macem. Alhamdulillah benar-benar cerita ini yang sekarang aku alamin itu nggak ada dibuat-buat, nggak ada fake, nggak ada gimana-gimana. Aku punya anak-anak yang benar-benar 100% sayang sama aku, punya suami yang sayang sama aku gitu loh. Biasanya kan kalau cerita-cerita sinetron gitu ya, anak tiri lah apa kayak gitu tuh sama sekali enggak. Aku ngerasa anak aku tuh belagi aku banget. Jadi kalau dia hilang gitu ya, aku tuh nangis gitu, sedih gitu loh. Dan aku sekarang ngerasain, oh ini ya rasanya waktu aku tuh jauh dari mama gitu loh. Dan berusaha mama itu untuk gimana ya, gue mau ngakuin nih kalau gue mungkin salah gitu ya, tapi gimana ya cara masuk ke Kori gitu loh, dia bakal masih menurut lagi nggak ya sama aku, mungkin kayak gitu ya, maksudnya takut maafin nggak ya, terus ada takut hilang respect kan gitu loh. Ternyata aku pun juga, aku nggak akan hilang respect sama mama. Bagi aku mama tuh segala-galanya dalam hidup aku. Waktu aku pergi dari rumah pun, bukan pergi ya, maksudnya belajar hidup mandiri sendiri, aku bilang, mah kalau aku belum sukses dan aku inget banget belum bisa beli rumah buat mama, aku nggak akan pulang. Jadi pas masalah itu kelar, aku bisa beli rumah buat mama. Alhamdulillah. Waktu itu. Jadi aku yang, oh iya, alhamdulillah gitu kan. Cuman pada saat itu ya memang ya udahlah, rumahnya nggak bertahan lama ya kan. Terus karena kebutuhan mama sakit juga gitu kan, udah aku yang penting janji aku udah aku tepatin mama. Dan banyak banget hal positif yang aku bisa ambil dari mama. Dan pada saat dia meninggal itu aku cuman nggak nyangka bahwa mama sesupport ini gitu, sesupport ini, bener-bener support. Cuman ya aku jadi belajar, oh iya nanti aku kalau jadi orang tua, kesalahan yang mama aku pernah buat sebisa mungkin, kalaupun aku salah, aku harus fair sama anak aku gitu loh, bahwa mama salah. Tolong kasih tahu mama kalau mama salah, jangan pernah malu, tapi kita tetap ngajarin bagaimana caranya biar sopan bicara sama orang tua gitu kan. Dan aku senang banget Mas Ray ini juga, aku yakin pasti Mas Ray ngedidik anak-anaknya tuh bagus banget, sampai aku tuh bener-bener dirangkul gitu loh Mbak. Jadi kadang-kadang aku sama Bianca ya, yang anak pertamanya itu, kadang suka kebalik, jadi aku yang adiknya gitu. Terus, ya bedanya juga gak terlalu jauh Kor? Gak jauh, jadi kayak temen Mbak, bener-bener kayak temen. Tahun ya, bedanya 7 tahun berarti? Tahun, tapi dia juga
yang kayak mah aku nggak punya figur kayak mama tuh nggak ada, kata dia gitu, keibuannya mama segala macam ya. Jadi ya kadang menempatkan pada tempatnya aja gitu loh, yang kadang-kadang kamu jadi banyak role gitu, banyak peran jadi ya. banyak role, bener banget. Istri iya, mama iya, jadi kakak juga, jadi sahabat anak-anak gitu. Iya banget. Nah itu yang aku bersyukur banget. Terus kalau misalnya anak-anak lagi pada keras gitu kan, misalnya karena kan usianya lagi segitu gitu kan, aku cuma berusaha untuk diem aja. Dulu gue juga pernah kayak gitu, usia gue segitu. Iya. Terus gimana cara masuknya, jadinya tuh Masnya juga bilang, jadinya anak-anak sekarang jadi ada figur yang kayak kalau ada konflik itu bisa lebih cepet selesai karena ini karena kamu mungkin bisa memposisikan seumurannya mereka gitu. Iya. Jadi nggak judging gitu ya, nggak kayak sama iya. Bisa lebih sejajar jadinya. Bisa sejajar, tapi kadang aku juga harus memerankan juga yang katanya dia, kamu harus memerankan juga yang memang kamu seperti aku di usia aku, kata dia gitu. Ya sih, ya memang nggak gampang sih, tapi pokoknya Allah tuh udah banyak banget kasih berkah dan kemudahan sih di akhir-akhir aku ini, terutama pada saat aku dari ketemu Mas Ray, Mama juga semakin lebih baik, terus aku pokoknya berkah banget deh. Walaupun perjalanannya memang nggak mulus ya, pasti ada masalah, tapi masalahnya tuh udah nggak seberat kayak waktu aku ngejalanin waktu aku sendiri sih Mbak. Itu sama yang waktu sebelumnya aku nikah. Pernikahan sebelumnya. Ya, semoga kita pasti doain semua yang terbaik untuk Kori biar mulus semua ke depannya, keluarga terutama. Kamu lagi jalanin banyak peran. Tapi ngomong-ngomong, kamu masih ada ambisi Kori sendiri lagi nggak sih yang pengen diwujudin gitu? Masih Mbak, aku pengen kuliah lagi S2. Oh iya, pengen kuliah di mana? Belum tahu sih. Kalau kata suami aku, coba ambil bisnis sekarang, kata dia gitu, karena kamu lagi fokus di sana, atau kamu ambilnya komunikasinya ditingkatin lagi. Kemarin kan di sastra tuh, sekarang kamu ngambil apa lagi? Soalnya kamu kayaknya bagus di urusan diplomatis yang kayak gitu-gitu. Nah, kan kayak kerjaan aku suka masih sering dipanggil untuk sama kedutaan untuk mewakili, misalnya mereka dalam bisnis, kita jadi spokesperson-nya gitu loh Mbak, masih kayak gitu. Jadi ya udah coba lebih dalam lagi. Toh kamu kan dulu pernah punya cita-cita jadi diplomat, iya. Tapi aku pasti udah nggak boleh ya Mas jadi diplomat sekarang. Iya, nggak usah ya, jadi ibu aja. Ya terus aku bilang, tapi kan ke luar negeri, aku bilang gitu, maksudnya kan bisa jalan sama anak-anak, misalnya gitu kan. Dia bilang, ya keluar negerinya nggak usah jadi diplomat, nanti berat, kata, ntar sakit, ntar ribet, kata dia gitu. Kalau tugas-tugas kayak keputrian aja, kamu kan nggak beda jauh sama diplomat, kata dia gitu. Kalau diplomat benar, kan, kamu udah menjalankan tugas negara loh itu. Apalagi tadi kamu bilang namanya udah terdaftar di Istana Negara, ya kan? Iya, kita semua ternyata terdaftar loh Mbak. Iya, aku baru tahu. Kayak dudukan gitu di sini kan, terus apa yang sakit banget di kepala gitu. Kamu dulu pernah diganjel pakai apa keluar ininya, mahkotanya?